Untuk apa saudara-saudara mengirim tentara banyak ke tanah air kami? Untuk apa? Mengapa pemerintah Jokowi dengan administrasi militermu untuk mengirim sebanyak tentara lagi ke tanah air kami? Bukankah negeri kami, tanah air kami adalah milik kami? Biarkanlah kami hidup damai. Kami hanya ingin hidup damai. Ingin hidup dengan bebas. Kami ingin menanam, cocok, tanam di, menanam apa, kasbi, timur, keladi, patatas. Kami mau ingin berkebun dengan baik di negeri kami. Mau enjoy kehidupan kami dengan baik-baik. Kami yang hidup di pantai, kami mau ingin pergi mancing. Mau mandi di pantai dengan bebas. Mau menikmati keindahan alam. Panorama yang begitu diberkati oleh Tuhan untuk negeri kami. Sebagai orang Malaysia, itulah yang diargumentasikan oleh Dr. Tong Wainggai ketika memperdebatkan argumentasi hukum dengan pemerintah Indonesia di meja peradilan. Karena kami menginginkan sebuah penyelesaian konflik dengan baik-baik. Kami tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi yang membuat banyak korban. Dengan demikian Dr. Tom telah mengejarkan kami, telah mengejarkan generasi bangsa kami untuk berjuang dengan pena. Menulis semua penderitaan bangsa kami. Dan kita menjelaskan kepada pemerintah Indonesia sudah cukup untuk membuat rakyat kami hidup menderita. Cerita-cerita tentang genosida itu sudah cukup di telinga kami. Sudah cukup kami membacanya, menulisnya. Ada begitu banyak peneliti-peneliti yang datang ke negeri kami. Menulis penelitian mereka tentang genosida yang terjadi. Ada Wamena berdarah, ada Sorong berdarah, ada Biak berdarah, ada Wasior berdarah, ada Yapen berdarah, ada Merauke berdarah, ada Timika berdarah, ada sejumlah kota yang berdarah di negeri kami. Menggambarkan bahwa pesan tentang genosida itu benar-benar terjadi di negeri kami. Sehingga untuk apa lagi saudara mengirimkan tentara datang lagi ke negeri kami? Kalau saudara-saudara kami memilih jalan bergerilya, karena mereka mau menginginkan bahwa biarkanlah hidup kami, negeri kami bebas. Itukah pesan yang sederhana? Satu orang ditangkap, mereka akan menjaga dia dengan baik seperti pesan daripada saudara-saudara kami. Bahwa mereka akan menjaga pilot itu dengan baik-baik. Untuk apa saudara harus sibuk-sibuk untuk mengirimkan tentara banyak ke negeri kami? Tidak perlu. Tapi biarlah sudah saatnya. Mari kita duduk untuk penyelesaian konflik ini dengan baik-baik. Karena argumentasi hukum telah kami perdebatkan di meja peradilan. Dan ada banyak kita yang sudah masuk keluar penjara. Dan hari ini generasi kami sedang melanjutkan perjuangan itu di negeri kami. Kami tidak menginginkan sejumlah janji-janji lagi dari presiden yang nanti tidak tahu presiden siapa lagi nanti datang lagi. Setelah Presiden Jokowi. Sudah cukup. Sejumlah presiden yang ada di Indonesia. Hari ini Presiden Indonesia Jokowi ini adalah presiden yang ke-7. Aktivitas politik saya, pengamatan, keterlibatan saya di dalam aktivitas politik saya sejak rezim Soeharto. Saya keluar ke exile ketika Presiden SBY. Dan terjadi keributan diplomatik antara Indonesia dengan Australia atas argumentasi hukum yang saya menjelaskan kepada masyarakat internasional. Genosida sedang terjadi di negeri kami. Dan itu sedang terus terjadi di hari ini. Dengan demikian di hari ini di dalam share saya. I use Tok Pidgin, I use English, I use Tok Ples Malay to make clear this is our own language, national language, which we can use. We can use as a common language in our country one day when we get independence. That's why our request today to the United Nations, to US government, please
We need intervention. We need international mediation to establish solution to the ongoing conflict in West Papua in my country. Saya memberikan tanggapan share saya di hari ini. Ya, kadang-kala saya menggunakan bahasa sebagai seorang aktivis, tapi juga kadang-kala saya menggunakan bahasa sebagai seorang diplomat, tapi juga kadang-kala ya kita menggunakan bahasa sebagai seorang pelatih, trainer. Kadang-kala kita juga menulis sebagai seorang yang peneliti yang membaca dan menulis, menganalisa untuk menyampaikan apa yang sedang terjadi di negeri kami. Sikap kami sangat jelas. Kami menginginkan perjuangan kami diselesaikan bermartabat dalam ranah hukum. Tinggal sekarang pilihan pada Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, ketika pengakuan itu datang kepada kami sebagai bangsa yang merdeka, itu adalah sebuah pengakuan dan menghargai martabat bangsa. Dan saudara-saudara di Indonesia juga akan dihormati dan dihargai oleh masyarakat internasional. Dengan berjiwa besar sebagai bangsa yang besar, mengakui hak bangsa yang sudah cukupnya pemerintahan Indonesia menjalankan roda pemerintahannya di negeri kami. Sudah cukup untuk mempersiapkan kami. Jadi sudah cukup untuk harus melepaskan kami. Itu adalah argumentasi di mana solusi yang terbaik yang pernah Dr. Tom Waingaya, negarawan bangsa kami, menyampaikan itu kepada pemerintah Indonesia. Dan pada akhirnya beliau harus dibunuh di penjara di LP Cipinang, Jakarta. Tapi semua dokumen kebangsaan kami, konstitusi negara yang ditulis oleh negarawan bangsa kami sedang disimpan baik-baik oleh pemerintah Indonesia. Bendera pusaka kami, bendera kebangsaan kami sedang disimpan di arsip negara pemerintah Indonesia. Dan sejumlah aparatus pemerintahan, garis-garis besar haluan negara draft itu sedang juga disimpan di arsip negara peradilan pemerintah Indonesia. Kami sudah terlalu sangat siap untuk merdeka. Kami bukan bermimpi. Tapi ini adalah fakta. Di mana kami bersekolah. Dr. Tom Waingaya itu adalah seorang dokter yang menyerahkan hidupnya sebagaimana kita belajar daripada Tuhan Yesus yang menyerahkan hidupnya untuk setiap orang yang percaya harus diselamatkan. Jalan Via Dolorosa, jalan pembebasan. Setiap kami yang mati bagi negeri kami, keluarga, saudara-saudara yang berjuang di negeri kami, karena kerinduan kami untuk merdeka. Demikian pun ada banyak orang yang meninggal ketika perjuangan pembebasan Indonesia melawan pemerintah Belanda dan kemerdekaan itu diraih. Biarkanlah hari ini kami bebas. Jadi tidak perlu untuk mengirim sejumlah banyak tentara lagi datang ke negeri kami. Demikian share kami, share saya yang saya selalu harus share ini karena saya membaca beberapa perkembangan news yang terjadi. Di mana sikap pemerintah Indonesia yang terus ingin mengirim tentara banyak ke negeri kami. Untuk apa sebenarnya? Pertanyaannya saudara. Untuk apa saudara-saudara mengirim tentara banyak? Bukankah genosida itu sudah menjadi catatan luka yang kami miliki sebagai orang Papua Melanesia? Jadi mari kita berpikir solusi. Solusi ya kita sudah dengar bersama bahwa apakah Indonesia menginginkan Resolusi 2504 harus ditinjau kembali untuk
nama bangsa Indonesia akan dipermalukan ketika ada kemenangan, ketika resolusi itu dibatalkan? Ataukah Indonesia sebagai bangsa yang besar, bahwa oke, saya sebagai bangsa Indonesia, sebagai pemerintah Indonesia, mempersiapkan negara orang Papua untuk merdeka, biarlah saya mengakui itu dengan pemerintahan Indonesia yang hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saya rasa pengakuan daripada pemerintah Indonesia untuk kemerdekaan bangsa kami adalah jalan yang terbaik, solusi yang terbaik. Kalau pemerintah Indonesia tidak mengakui apa yang dipikirkan oleh pemerintah Belanda, akuilah apa yang dipikirkan oleh kami sebagai orang Papua Melanesia, intelektual kami, negarawan bangsa kami, yang memberikan solusi yang terbaik. Sehingga proklamasi yang 14 Desember 88 itu lahir untuk menjawab proklamasi 17 Agustus 1945. Karena Indonesia tidak mengakui apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, dan memang benar pemerintah Belanda tidak memenuhi janjinya. Karena Indonesia bilang mereka bertanggung jawab. Itu janji-janji yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada sejumlah pemimpin-pemimpin orang tua kami. Dan dibuktikan bahwa setelah 25 tahun, intelektual orang Papua Melanesia, kami mendemonstrasikan bahwa kami sudah siap. Kami sudah siap. Dengan demikian, bendera Muling Sari yang adalah coraknya orang Belanda, dan bendera Melanesia yang mengidentifikasikan kami sebagai orang Papua Melanesia dalam konstitusi bangsa kami sebagai orang Melanesia, itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih, dan saya hanya bisa share di hari ini. Doa saya kepada saudara-saudara yang terus berjuang di tanah air, Tuhan memberkati. Kita akan sama-sama terus menyoroti situasi kondisi politik di tanah air, dan melalui kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ya, kita melihat bagaimana perubahan-perubahan yang besar yang akan kita sama-sama pikir untuk solusi yang terbaik. Sehingga dua belah pihak, Indonesia maupun orang Papua Melanesia, tidak boleh lagi jatuh korban di negeri kami. Sudah cukup genosida itu terjadi. Terima kasih, dan Tuhan memberkati. Thank you so much for you join me on this plus short message on my social media account, Hermano Mangay. Thank you. God bless you, me all, Geta. Mahikaray.